Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai limbah laboratorium dan penanganannya. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, di antaranya Kori Nurmaida Lumaris, Yuyun Munawaroh, Dwi Melinda Istiqomah, Fatia Alauddin Ahnaf, dan saya sendiri April Rahmawati. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian limbah laboratorium. Limbah laboratorium selain dari hasil aktivitas laboratorium, yaitu limbah yang dihasilkan berpotensi berbahaya atau beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari limbah laboratorium diantaranya memiliki kandungan yang berbahaya atau cairan yang berbahaya jika dibuang sembarangan bisa menyebabkan kerugian, diantaranya mengakibatkan gas beracun yang menyebabkan ketergangguan kesehatan. Penggunaan bahan-bahan kimia maupun biologik sudah tentu akan menghasilkan limbah kimia dan biologik. Limbah yang dihasilkan yaitu limbah potensial yang berbahaya atau beracun yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih parah lagi yaitu limbah B3 yang dihasilkan dari aktivitas laboratorium yang berpotensi membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, menyebabkan terhadap gangguan kesehatan manusia. Limbah laboratorium terutama karena berbagai jenis bakteri, virus, senyawa kimia, disinfektan, dan logam-logam seperti logam-logam Hg, Pb, krom, dan Cd. Baik, selanjutnya ada macam-macam limbah laboratorium. Jadi teman-teman di sini terdapat macam-macam limbah laboratorium yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada limbah padat, yang mana limbah padat sangat relatif bentuknya sangat kecil. Bentuknya berupa endapan atau kertas sering yang terpakai. Lalu selanjutnya ada limbah cair. Limbah cair terbagi menjadi dua, limbah cair non-kimia dan limbah cair kimia. Limbah cair non-kimia itu salah satunya adalah air mineral atau sampel alami. Lalu untuk limbah cair kimia terdapat sisa praktikum dan hasil pengujian yang telah dilakukan. Terus macam-macam limbah laboratorium yang selanjutnya ada limbah gas, yang mana limbah yang berupa gas contohnya seperti limbah yang dihasilkan dari penggunaan generator. Lalu selanjutnya ada limbah B3, yang mana limbah ini sangat berbahaya dan terdapat racun. Berdasarkan hasil identifikasi, macam senyawa yang digunakan dalam kegiatan praktikum dapat diduga limbah yang dihasilkan potensi mengandung unsur-unsur logam. Jadi buat teman-teman bisa diperhatikan di PPT ini terdapat unsur-unsur logam yang terkandung antara lain ada Fu, Cu, Pb, Hg, Ag, Zn, dan lain-lain. Cara penanganan limbah laboratorium. Cara penanganan limbah laboratorium yang benar untuk keselamatan kerja. Yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Limbah bahan kimia yang paling banyak kita temui di laboratorium dapat menyebabkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan kimia. Contohnya adalah air raksa yang banyak terdapat di dalam termometer. Air raksa atau merkuri ini bila masuk dalam tubuh dapat menyebabkan keracunan dan kerusakan saraf. Yang kedua, limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Karena sifat berbahaya itu, limbah berbahaya harus ditangani secara khusus seperti dimasukkan ke dalam kontainer agar mudah dikenali dan dipantau. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari cara penanganan limbah di laboratorium. Cara penanganan yang ketiga, limbah padat dapat dibakar. Pembakaran itu dilakukan dengan alat khusus yang disebut insinerator. Nah, alat pembakar ini itu dapat membakar dengan sempurna sehingga semua limbah laboratorium itu dapat menjadi abu. Asap hasil pembakaran juga disimpan sehingga tidak terbuang bebas di atmosfer. Kemudian yang keempat, limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar tidak didaur ulang. Limbah organik yang dimaksud itu misalnya seperti roti atau tempe yang dijadikan preparat dalam penelitian tentang jamur. Limbah organik ini dapat dipisahkan dari limbah plastik atau kimia
agar kemudian didaur ulang untuk mengurangi sampah dari laboratorium. Yang kelima, bila terpapar limbah berbahaya, jangan panik. Lakukan penanganan seperti memilas bahan kimia, memberi lotion bila kulit terbakar, dan memanggil dokter bila kondisi parah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan dan presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.